Halo, selamat datang kembali di channel Wife Movie. Bagaimana kabarnya hari ini? Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai videonya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan padamkan tombol merahnya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Wife Movie. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Daily Life of the Immortal King, di mana film ini bercerita mengenai seseorang yang serba jenius bernama Wang Ling. Wang Ling adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat overpower, namun dia menyembunyikan kekuatannya agar terlihat low profile. Bagaimana keseruan ceritanya? Akankah penyamaran Wang Ling terbongkar? Penasaran? Langsung saja kita gaskeun, angkat jangkar, dan mari kita berlayar. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah negara yang bernama Huasio. Di negara ini semuanya adalah kultivator. Teknologinya juga sangat maju, sebuah negara yang sangat harmoni dan sejahtera. Namun semua berubah setelah negara api menyerang. Salah server. Namun semuanya berubah setelah suatu hari muncul iblis katak level 5 dan menyerang negara itu. Sebuah tim pun dikerahkan untuk menghadapi monster tersebut. Mereka menyebutnya tim Xianzagi. Mereka pun menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan sang monster katak. Namun mereka kesulitan untuk mengalahkannya. Dalam pertarungan itu, salah satu dari mereka melihat seorang bocah berjalan dengan santainya sambil memakan jajanannya. Melihat monster itu melompat ke arah bocah tersebut, salah satu dari mereka pun bergegas menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan bocah itu, dia menyuruh bocah itu untuk pulang dan mengatakan bahwa dia akan menghajar monster tersebut. Setelah itu dikonfirmasi bahwa dia telah mengalahkan monster katak itu dan dia menjadi terkenal lalu dinobatkan dunia sebagai pahlawan yang menyelamatkan negara Huasio, sehingga banyak sekte kultivasi yang membuat patung pahlawan itu di sekte mereka. 10 tahun kemudian di sebuah sekte yang bernama Liuxi. Hari ini adalah kelas pertama di sekte tersebut. Kemudian terlihat seorang siswa baru laki-laki berusia sekitar 16 tahun tengah berjalan seorang diri. Tiba-tiba dua orang pria yang tubuhnya lebih besar mendatanginya. Salah satu pria itu berkepala plontos dan dikonfirmasi bernama Si Xiong. Pria berkepala plontos itu menawarkan perlindungan. Karena di daftar siswa baru Wang Ling tercatat sebagai siswa dengan kekuatan spiritual 5. Wang Ling pun mengucapkan terima kasih. Namun pria itu meminta bayaran sebagai kompensasi. Tiba-tiba seseorang menyerang mereka. Terlihat seorang gadis berdiri di atas gedung. Gadis itu bernama Surong. Surong adalah salah satu anak dari orang penting di negara itu. Surong juga memiliki kekuatan spiritual yang cukup baik. Setelah mengetahui Surong yang menyerang mereka, kedua pria itu pun pergi sambil berkata bahwa pria baik tidak akan melawan wanita. Setelah kedua pria itu pergi, Surong pun menghampiri Wang Ling. Seraya berkata bahwa dia akan melindungi siapapun dan dia mengulurkan tangannya ke Wang Ling untuk mengajaknya bersalaman. Namun tak disangka Wang Ling malah memberinya uang. Setelah berterima kasih, dia pun berlalu pergi. Sin pun berpindah ke gedung tempat ujian pembagian kelas. Setiap siswa akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas biasa dan kelas elit. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Semua siswa terkejut karena tes mereka adalah iblis katak yang menyerang negara itu 10 tahun yang lalu. Namun panitia ujian mengatakan tidak perlu khawatir, karena itu hanyalah tiruan dari kekuatan spiritualnya. Kemudian panitia ujian mengatakan isi dalam ujian tersebut, di mana setiap siswa harus menggunakan kekuatan spiritualnya dan memukul kepala iblis katak tersebut. Setelah ujian dimulai, satu persatu siswa pun maju. Beberapa siswa yang telah maju hanya masuk ke dalam kelas biasa. Lalu tim penguji pun berkata, kenapa pemuda tahun ini begitu lemah? Kemudian tibalah pada giliran Surong, wanita yang membantu Wang Ling tadi. Dia pun maju dan memukul kepala iblis katak tersebut. Semua orang terkejut melihat kekuatan spiritualnya.
yang dikonfirmasi mencapai 2019 dan dia pun berhasil masuk ke dalam kelas yang elit. Setelah keluar dari ruangan ujian, semua teman-temannya memujinya. Tiba pada giliran Wang Ling, dia berjalan dengan cool melewati Surong tanpa melihatnya. Surong terlihat kesal. Para siswa juga berkata, bukankah dia yang memiliki kekuatan spiritual 5? Dalam perjalanan memasuki ruangan ujian, Wang Ling berkata, dia hanya membutuhkan 400 poin untuk masuk ke kelas biasa. Sesampainya di dalam, iblis kata melihat Wang Ling. Dia merasakan kekuatan yang familiar. Lalu dia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu saat dia dikalahkan. Kita pun diperlihatkan pada flashback 10 tahun yang lalu saat iblis kata menyerang negara itu. Dan terlihat ternyata yang mengalahkan iblis kata itu adalah Wang Ling yang saat itu masih bocah. Bukannya Zuo Yi yang terkenal sebagai pahlawan negara Huaxiao. Ternyata dia hanya numpang tenar. Buat yang bingung silahkan cek scene di awal videonya ya. Lanjut, Wang Ling pun mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Lalu maju perlahan, seketika inilah yang terjadi. Mesin penghitung pun error seketika. Setelah kembali normal, kemudian mesin tersebut mulai menghitung kekuatan spiritual Wang Ling. Kemudian muncullah angka 999999 sampai memenuhi layar tersebut. Setelah melihat itu, semua orang pun takjub dan tak percaya. Wang Ling pun masuk ke dalam kelas elit. Keesokan harinya, kelas pun dimulai. Terlihat seorang guru tengah mengajarkan teknik pemanggilan roh spiritual. Guru itu menjelaskan roh spiritual yang dipanggil sesuai dengan kekuatan spiritual kalian. Setelah menjelaskan dan mempraktekkannya, guru itu pun meminta murid-muridnya untuk mencobanya. Para siswa pun mulai membuat segel dan mulai memanggil roh spiritual masing-masing. Tiba-tiba mereka heboh melihat Surong yang berhasil memanggil roh binatang buas. Ya, walaupun yang muncul hanya kerangka dengan cahaya spiritual, namun mereka tetap takjub melihatnya. Surong menyembunyikan kekesalannya. Dia bertanya dalam hati, seberapa banyak sebenarnya kekuatan spiritual yang diperlukan untuk memanggil hewan buas. Di sisi lain, Wang Ling terlihat santai dan acuh tak acuh meskipun yang lain mengelilingi Surong. Melihat Wang Ling yang tidak melakukan apapun, sang guru bertanya, apa mungkin kau tidak mengerti penjelasanku, dan menawarkan untuk menjelaskannya kembali. Wang Ling hanya menghela napas seraya berkata tidak perlu. Aku akan melakukan apa yang ku bisa, ujar Wang Ling. Lalu dia mulai membentuk segel. Karena banyaknya binatang roh di sekitar itu, dia tidak tahu harus memanggil apa. Seketika gedung sekolah meledak dan muncullah iblis kata di hadapan mereka. Melihat iblis kata berada di hadapan mereka, semua siswa pun ketakutan. Lalu sang guru cepat tanggap. Guru itu mengatakan jangan takut, karena dia akan menanganinya. Lalu guru itu menyerang iblis kata. Seketika iblis kata berubah menjadi seekor anjing yang sangat lucu. Setelah melihat itu, para gadis yang tadinya takut sekarang malah berebut untuk membawanya. Dan mereka mulai mencubiti pipi iblis kata yang berubah menjadi seekor anjing yang sangat lucu. Setelah itu, Wang Ling pun pergi meninggalkan kelas dan gurunya pun menatapnya dengan serius. Oke teman-teman, untuk alur cerita film The Daily Life of the Immortal King part 1 sampai di sini dulu. Silakan tinggalkan saran dan komentar Anda di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton di channel ini. Kami tutup akhir kata, Pak Taufik menjahit kopiah, kemudian menjahit sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.